Kini, tibalah kita di babak yang semakin menggelap. Berikut bagian Zili dari kisah bersambung Perang Bubat, Darah untuk Mahkota, ketika api dendam dinyalakan tepat di jantung Majapahit. Bagian 9. Pitaloka membakar Majapahit. Langit Trowulan memerah seperti luka yang terbuka. Di halaman dalam istana, para prajurit sibuk mempersiapkan perayaan ulang tahun Hayam Wuruk ke-60. Undangan dikirim ke seluruh murid Wirapradana mempersiapkan pidato akhir yang bukan untuk memuliakan raja, tapi menggulingkannya. Sementara itu, Ki Pancatapa, sang algojo lama, kembali ke Trowulan. Wajahnya keras, langkahnya lambat namun penuh nyala. Hayam Wuruk menerima kedatangannya dengan mata penuh harap dan ketakutan. Aku panggil kau bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan kebenaran. Bubat telah berubah menjadi racun. Mereka tak lagi menginginkan keadilan, mereka menginginkan takhta. Ki Panca hanya mengangguk. Kalau darah harus dibayar dengan darah, ucapnya lirih, mah biarkan aku membayar utang yang kutinggalkan dulu. Malam pun tiba, pesta digelar, musik menggema. Bunga melati lambang Pitaloka dihadirkan di setiap sudut istana sebagai simbol perdamaian. Padahal itu adalah kode rahasia untuk para penyusup bahwa malam ini adalah saatnya. Jaya Warsita berdiri di atas panggung, mengangkat Majapahit besar bukan karena pedang, tapi karena keberanian mengakui luka masa lalu. Seketika beberapa bangsawan yang ternyata bagian dari bayang Pitaloka berdiri dari kursinya. Pedang mereka ditarik, para penjaga istana kewalahan. Kipas berubah menjadi belati, gelas berubah menjadi senjata, api dinyalakan, jeritan memenuhi udara. Kudeta dimulai. Tapi yang tak mereka perhitungkan adalah ini. Ki Pancatapa belum mati. Dan dia datang dengan rahasia berdarah. Ia menghadang Jaya Warsita di tangga istana. Tangan kirinya memegang tombak pendek, tangan kanannya memegang gulungan kain tua, surat perintah Gajah Mada dari 30 tahun lalu, yang menyatakan bahwa perintah pembantaian Bubat tak pernah disahkan oleh raja. Kau ingin balas dendam, tapi dendammu buta, teriak Panca. Darah yang kau tumpahkan sekarang bukan menuntut keadilan. Ini hanya pembantaian kedua. Dan kau bukan pahlawan, kau pembakar warisan bangsamu sendiri. Jaya Warsita ragu sejenak, tapi Larasati sudah datang dari belakang berbisik. Jangan dengarkan dia. Mereka semua pembohong. Bubat tak akan pernah ditebus dengan kata-kata. Tapi sebelum Larasati sempat menghunus kerisnya, Ki Panca melemparkan tombaknya. Tajepat, senyap. Keris Larasati terjatuh. Darah mengalir dari dadanya. Ia terjatuh di depan singgasana. Jaya Warsita menjerit. Tapi saat itu juga, para pasukan istana yang loyal masih tersisa, menyerbu ke dalam. Bayang Pitaloka dipukul mundur. Api melahap setengah kompleks istana. Malam itu, Majapahit tidak runtuh, tapi retakannya menjadi jelas. Pagi harinya, Wirapradana berdiri di atas bukit, menatap Trowulan yang masih berasap dari kejauhan. Di tangannya, sepotong kain melati berlumur darah Larasati. Kita belum menang, katanya pelan. Tapi mereka juga belum pulih. Ini semua tahu, dendam kami tak bisa dibungkam. Bersambung ke bagian 10, Kerajaan Tanpa Warisan. Bagian selanjutnya, setelah nyaris jatuh, Majapahit memasuki era transisi. Hayam Wuruk akan mengumumkan pewarisnya. Saya akan mengumumkan sesuatu yang penting untuk kalian semua. Tapi bayang Pitaloka belum selesai. Dan Wirapradana mulai merancang akhir yang lebih radikal, membubarkan kerajaan itu dari akar. Saksikan kelanjutan kisahnya hanya di komunitas Hadi Sampro.